Silahkan, nomor urut 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, nama saya Sofia Salmanabila dan rekan saya Felisa Naftalia. Di sini kami sebagai peserta nomor urut 19 dalam bidang matematika, sains, dan teknologi dari MTS Negeri 7 Jember, Jawa Timur akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan batang pisang, kulit jagung, dan serai sebagai bahan pembuatan kertas pembungkus makanan. Yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini adalah tingginya permintaan terhadap bahan baku pulp dan kertas di Indonesia, sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak bergantung dengan impor. Kapasitas yang terpasang di industri pulp saat ini mencapai 11,25 juta ton, sedangkan pada industri kertas mencapai 16,98 ton. Karena tingginya permintaan terhadap bahan baku kertas ini menimbulkan kekhawatiran pada pelestarian kayu sebagai bahan utama pembuatan kertas. Nah, solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mencari jenis tanaman lain yang memiliki kandungan serat atau selulosa yang tinggi. Salah satu contohnya adalah batang pisang atau dengan nama latin Musa paradisiaca, kulit jagung, ziamais, dan serai atau Cymbopogon nardus L. Randall. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah batang pisang, kulit jagung, dan serai ini dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan kertas pembungkus makanan? 2. Bagaimana sih cara pembuatan batang pisang, kulit jagung, dan serai ini menjadi kertas pembungkus makanan? Adapun tujuan penelitian kami adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui apakah batang pisang, kulit jagung, dan serai dapat dijadikan sebagai kertas pembungkus makanan. Yang kedua, yaitu untuk mendeskripsikan cara pembuatan kertas pembungkus makanan dari bahan batang pisang, kulit jagung, dan serai. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu dapat mengurangi jumlah limbah dari batang pisang, kulit jagung, dan serai dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku alternatif pembuatan kertas untuk menaikkan nilai jual serta mengurangi penggunaan kayu sebagai bahan utama pembuatan kertas. Manfaat yang kedua yaitu kertas yang terbuat dari bahan batang pisang, kulit jagung, dan serai ini lebih sehat dan juga lebih berkualitas. Ada selanjutnya teori yang digunakan. Yang pertama ada batang pisang. Batang sejati pada tanaman pisang di bagian pangkalnya berupa umbi batang yang tertanam di dalam tanah. Batang semu tersebut muncul dari pelepah daun pisang yang saling menutupi dengan kuat dan kokoh sehingga terlihat seperti batang tumbuhan. Yang kedua, kulit jagung. Tanaman jagung mempunyai 1 atau 2 tongkol tergantung pada varietasnya. Tongkol jagung tersebut diselimuti oleh daun kelopot. Yang ketiga ada serai. Tanaman serai memiliki struktur batang yang berongga dan lunak. Batangnya berumbi dan bergerombol. Yang terakhir, kertas. Kertas adalah lembaran kompresi serat yang berasal dari pulp dan telah mengalami pengeringan dan penambahan beberapa bahan yang saling menempel. Metode penelitian ini berdasarkan kegunaannya menggunakan penelitian terapan, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji kenyataan praktis dalam berbagai bidang. Berdasarkan metodenya merupakan penelitian interlaboratorium. Berdasarkan data yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Teknik pengumpulan data penelitian kami adalah yang pertama, dari limbah batang pisang, kulit jagung, dan serai dengan metode pemisahan alkalisasi. Yang kedua, proses bleaching atau pemutihan dengan larutan hidrogen peroksida. Yang ketiga, uji kadar air kertas dengan metode kering oven. Yang keempat, uji pH kertas. Yang terakhir, membandingkan karakteristik kertas meliputi uji kadar air dan pH antara ketiga kertas tersebut dengan kertas buram. Alat dan bahan penelitian, alat terdiri dari blender, oven, neraca analitik, loyang, kertas saring, pH meter, dan lain-lain. Bahan terdiri dari batang pisang, kulit jagung, serai, larutan hidrogen peroksida, larutan nitrogen hidroksida, dan lain-lain. Selanjutnya diagram alur tahapan percobaan. Yang pertama, pembuatan bingkai, yaitu tempat yang digunakan bahan mentah yang akan dijadikan pulp. Yang kedua, proses pembuatan pulp diolahnya ketiga bahan tersebut menjadi pulp. Yang ketiga, proses pencetakan pulp dijadikan lembaran-lembaran kertas.
kemudian dilanjutkan dengan uji pH dan kadar air, dilanjutkan membedakan dengan kertas buram. Teknik analisis data adalah menggunakan analisis laboratorium dengan uji kadar air dan uji pH. Demikian paparan proposal penelitian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.